Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Animal Wars yang dirilis tahun 2018. Film ini diadaptasi dari animasi Jepang yang menceritakan tentang perjuangan seorang badut miskin yang terjebak dalam sebuah permainan judi, yang jika kalah, dia akan selamanya dikurung di ruangan hitam. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke alurnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang badut yang berada di wahana permainan anak-anak. Ia adalah Zen. Sebagai seorang badut, ia hanya memiliki gaji yang pas-pasan. Belum lagi ia harus membiayai pengobatan ibunya yang dirawat di rumah sakit. Untuk memenuhi kebutuhannya, kadang dia harus meminjam duit ke temannya yang bernama Liu Qing. Ia merupakan teman sejak kecil Zen, dan secara kebetulan ia juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat ibunya Zen dirawat. Karena kedekatan mereka sejak kecil, Liu Qing diam-diam punya perasaan kepada Zen. Sedangkan Zen sendiri malah insecure lihat Liu Qing. Yen merasa dia hanya cowok miskin. Ditambah lagi Yen mempunyai penyakit yang cukup aneh, dimana ketika dia tiba-tiba merasa panik, si Yen pasti bakal pusing dan langsung berhalusinasi. Dia bakal berubah jadi seorang badut dan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi monster. Yen menderita penyakit seperti ini sejak dirinya berusia 8 tahun. Meskipun demikian, ia tetap berusaha pura-pura santuy dalam menjalani kehidupannya. Scene berpindah di mana Zen yang sedang bekerja, dia tiba-tiba didatangi seorang temannya yang merupakan seorang agen properti yang bernama Jun. Jun pun merasa kasihan melihat Zen yang terus-terusan hidup miskin, yang hari-harinya cuma makan lauk kemarin sore. Dan di rumahnya pun listriknya sering mati kalau dipakai nyetrika sambil nonton TV. Hal-hal semacam inilah yang membuat Zen tidak berani menembak Liu Qing. Hingga akhirnya, Jun pun menyarankan untuk menggadaikan apartemennya, buat modal dia nikah dan membayar tagihan rumah sakit ibunya. Tapi hal itu ditolak sama Zen karena ia takut dimarahi sama ibunya. Scene berpindah di mana Zen menemui ibunya di rumah sakit, dan secara kebetulan ia melihat Liu Qing yang lagi digoda oleh salah satu pasiennya. Dan hal itu membuat Zen cemburu hingga menghajarnya sampai babak belur. Karena kejadian itu, Liu Qing harus dipanggil sama manajernya dan dimarahi habis-habisan. Bahkan gajinya pun dipotong untuk membayar ganti rugi atas perbuatan Zen. Secara tidak sengaja, Zen mendengar percakapan mereka yang mengatakan supaya Liu Qing mencari cowok lain karena Zen hanyalah cowok miskin dan pembuat onar. Mendengar hal itu, Zen meminta Liu Qing untuk move on saja. Tapi Liu Qing, dia tetap mau menunggu Zen sampai bersedia menjadi pasangannya. Mengetahui itu, Zen pun jadi tambah bingung dan merasa bersalah sama Liu Qing. Sementara itu, Zen pun mengeluh di samping ibunya. Dia sudah lelah hidup miskin sampai nggak bisa nikah. Bahkan dia juga nggak bisa membayar biaya rumah sakit, sehingga ibunya terpaksa dirawat di lorong rumah sakit. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, Yen pun mencoba menghubungi Jun soal tawaran menggadaikan apartemennya waktu itu. Keesokan harinya, Jun pun datang ke rumah sakit untuk mengambil sertifikat apartemen milik Yen. Keputusannya sudah bulat untuk menggadaikan apartemen itu agar dia bisa membayar tagihan rumah sakit dan menikahi Liu Qing. Ketika Jun akan pergi meninggalkan Zen, dia melihat seorang pria yang dengan tampilan seperti mafia bersama Jun. Yen pun hanya terdiam dan berpikir siapakah cowok misterius itu. Scene berpindah di mana Zen keesok harinya mendapat kabar dari Jun bahwa ternyata apartemennya justru dijadikan jaminan hutangnya kepada seorang rentenir. Seketika itu, Yen lalu mendatangi tempat Jun bekerja dan ternyata Jun udah dipecat dari kantornya. Saat Yen sedang ngobrol sama atasannya Jun, tiba-tiba ia menerima telepon dari seorang yang menyuruhnya untuk keluar kantor. Ketika Yen melihat ke jendela, rupanya orang yang menelponnya itu adalah orang yang kemarin bersama Jun. Lalu pria itu membawa Yen ke sebuah tempat bersembunyi dan dipertemukan dengan seorang yang bernama Anderson. Dan ternyata Anderson ini merupakan seorang rentenir yang memberikan pinjaman kepada Jun, di mana Jun menjaminkan sertifikat apartemen milik ibunya Zen sebagai gantinya. Akan tetapi harga apartemen itu belum sesuai dengan hutangnya, sehingga secara enggak langsung hutangnya Jun berpindah kepada Zen. Dan jika dihitung untuk melunasi hutang tersebut, Yen harus mengangsurnya selama 30 tahun. Mendengar hal itu, Yen pun tambah pusing. Hidupnya sudah susah, ditambah lagi harus melunasi hutang yang segitu banyaknya.
Melihat Zen kebingungan, Anderson pun menawarinya untuk ikut join aja ke permainan judi maut yang diselenggarakan di sebuah kapal bernama Destiny. Jika ada yang berhasil memenangkan permainan judi itu, maka seluruh hutang Zen dianggap lunas. Namun jika gagal, dia harus membayar hutang yang terus berbunga setiap menitnya. Karena tidak ada pilihan lain, Yen pun menyetujui penawaran tersebut. Sebelum berangkat, Yen menyempatkan mampir ke rumah sakit untuk pamitan dengan Liu Qing. Dengan rasa khawatir dan takut, Liu Qing melarang Zen untuk pergi. Namun Zen tetap berusaha menenangkan Liu Qing dan berjanji akan segera kembali. Tapi sayangnya, Yen sama sekali tidak mendengarkan Liu Qing. Pada akhirnya, ia tetap pergi mengikuti permainan judi maut itu bersama anak buah Anderson. Sampainya di sana, ternyata ada puluhan peserta lain yang ikut dalam permainan itu. Ia lalu disuntikan cairan obat bius dan mendapatkan cap tato dengan nomor peserta yang ada di bagian leher. Melihat kalau dia akan disuntik dan tidak tahu itu obat apa, Yen pun seketika takut dan buru-buru kabur. Tapi itu semua hanyalah halusinasinya saja karena penyakitnya itu. Dan Yen pun langsung mencoba merealisasikan bayangan pikirannya itu. Ia pun segera melarikan diri. Namun sialnya, anak buah Anderson dengan cepat menembakkan jarum suntik itu ke arah Zen. Dan ia pun kemudian dimasukkan ke dalam sel bersama peserta lain. Beberapa jam kemudian, Yen dan peserta lainnya keluar dari sel dan diarahkan menuju ke sebuah ruangan permainan yang dijaga ketat dan memiliki banyak sekali CCTV. Di sana sudah ada Anderson yang akan menjelaskan aturan permainannya. Mereka menyebutnya Animal War, yang dimana setiap peserta akan dibekali 3 bintang dan 12 kartu yang berisi gambar gunting, batu, dan juga kertas. Jadi setiap pemain akan melakukan sweep dengan menggunakan kartu tersebut. Jika ada salah satu pemain yang kalah, maka dia akan kehilangan 1 kartu dan 1 bintangnya. Nah, untuk bisa memenangkan permainan ini, peserta harus bisa menghabiskan semua kartunya tanpa kehilangan 1 bintang. Jadi mereka harus bertanding sampai kartunya habis, cuy. Jika peserta kehilangan semua bintangnya, maka mereka akan dibawa ke sebuah ruangan hitam yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu objek percobaan sains. Permainan ini akan berlangsung selama 4 jam dan selama itulah para peserta harus bisa menghabiskan semua kartunya dan tetap harus mempertahankan 3 bintangnya. Anderson membebaskan semua peserta untuk bermain dengan cara apapun, bahkan dengan cara licik pun. Di sini Anderson juga menyediakan bank untuk para peserta yang ingin meminjam uang. Sementara itu, Yen masih terlihat bingung sehingga dia melihat peserta lain yang sudah mulai main. Tak lama setelahnya, dia didatangi oleh seorang cowok yang bernama si Jin Kun. Ia merayu Zen untuk main bareng sama dia, namun Zen tidak percaya begitu saja. Kemudian Jin Kun menjelaskan jika mereka bermain bersama dan menghasilkan nilai seri, maka mereka bisa menghabiskan semua kartu tanpa ada yang harus kalah di antara keduanya, sehingga mereka berdua akan sama-sama memiliki jumlah bintang 3. Dan Yen pun terpujuk oleh rayuan Jin Kun, apalagi mereka juga berasal dari wilayah Tiongkok. Yen merasa sesama saudara pasti tidak akan menipunya. Mereka pun mulai bermain dan satu persatu kartu mereka berkurang dengan nilai yang seri. Yen terlihat senang dan menikmati permainan itu. Namun di akhir permainan, Jin Kun dengan sengaja berbuat curang sehingga Yen harus kehilangan bintangnya. Bahkan Zen harus kehilangan 2 bintang sekaligus. Hal itu membuat Zen marah kepada Jin Kun. Ketika dia akan menyerang Jin Kun, para penjaga langsung meringkusnya. Sedangkan Jin Kun hanya tersenyum sinis sambil mengejek Zen dan meninggalkan Zen yang tinggal 1 bintang. Yen dengan perasaan panik dan bingung meninggalkan meja permainan. Di saat itulah penyakitnya kambuh lagi dan berhalusinasi dan melihat orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Di dalam bayangannya ia terjebak di dalam laut dan ia pun tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian dia disadarkan oleh suara yang memanggil-manggil namanya, yang ternyata itu adalah suara Jun, rekan yang menipunya sampai terbawa ke permainan ini. Dan setelah sadar, Yen pun langsung menghajar Jun habis-habisan. Jun pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Zen. Mereka yang sama-sama kebingungan dan hanya memiliki 1 bintang, kemudian memutuskan untuk bekerja sama agar bisa keluar dan memenangkan permainan ini. Untuk memperkuat timnya, mereka juga mengajak salah satu peserta yang bernama Fatty. Namun diam-diam, Fatty malah mencuri kartu Zen untuk dia mainkan sendiri. Namun ia kalah dan harus kehilangan 1 bintangnya.
Jun yang tahu hal itu langsung mengajar Fatty di kamar mandi. Ia pun minta maaf, memohon-mohon agar tidak dikeluarkan dari timnya, karena dia ingin sekali bisa keluar dari tempat itu, dan dia tidak mau menjadi budak di tempat tersebut. Fatty juga menunjukkan foto anaknya yang sedang sakit, dan hal itu membuat Zen menjadi kasihan, dan mereka pun mencari strategi untuk memenangkan permainan itu. Mereka harus benar-benar mengetahui permainannya. Yen pun merasa jika permainan ini harus dengan penuh perhitungan, atau mereka akan kalah dan masuk ke dalam ruangan hitam untuk budak percobaan sains. Setelah diskusi panjang, Yen meminta Jun dan juga Fatty untuk mengawasi para pemain lain yang bisa mereka kalahkan dengan sisa kartu yang mereka miliki. Sedangkan Zen mencoba mengajukan pinjaman ke bank yang sudah disediakan. Nantinya uang ini akan digunakan sebagai alat membeli kartu milik peserta lain. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Yen pun bertanding dengan salah satu peserta dengan sisa kartu yang ia miliki. Dan untungnya berkat perhitungan Zen, mereka berhasil mendapatkan 3 bintang sekaligus. Mereka pun terus bertanding hingga kartu mereka habis dan berhasil mendapatkan 5 bintang. Namun di tengah-tengah pertandingan terlihat seorang peserta yang didiskualifikasi oleh Anderson karena tertangkap basah membuang 3 kartu ke toilet. Dan peserta itu pun langsung ditembak oleh Anderson di hadapan semua peserta. Anderson pun mengingatkan jika kartu ini dipasangi pelacak sehingga mereka tidak bisa mengakalinya secara sembarangan atau berbuat curang semaunya sendiri. Melihat itu, Zen jadi lebih berhati-hati menentukan strateginya, hingga Zen memutuskan membeli kartu dengan gambar batu dari para peserta untuk memperkuat kartunya yang dimiliki timnya. Menurut Zen, nantinya kartu yang akan lebih cepat habis adalah kartu gambar kertas, dan sisanya adalah gambar gunting dan batu. Dalam sistem Sweet, jika gunting melawan batu, yang menang adalah batu, maka Zen meminta kepada Fatty dan Jun untuk menggunakan uang mereka dan membeli kartu gambar batu ke peserta lain. Setelah membeli semua kartu, mereka pun mengatur strategi sambil mengecek satu persatu kartunya. Ketika Zen memikirkan strategi, Jun pun bertanya bagaimana cara bisa mengetahui peluang atau probabilitas dari permainan judi Sweet ini. Zen pun menjelaskan jika dirinya teringat dengan masa lalunya yang belajar sebuah rumus, dan rumus ini jadi acuan Zen dalam menentukan peluang kemenangan di permainan itu. Lalu Yen pun membagikan kartu dan bintang yang sudah didapatkan kepada Fatty dan Jun, dan meminta Fatty untuk memantau situasi permainan di luar. Gak lama kemudian Fatty kembali datang dan mengatakan bahwa terjadi perubahan situasi. Kini kartu yang lebih cepat habis adalah kartu dengan gambar gunting. Sehingga secara tidak langsung kartu batu yang mereka sudah beli menjadi sia-sia. Karena jika gunting habis maka tinggal tersisa kertas. Dan dalam permainan Sweet, jika kertas bertemu dengan batu maka kertas yang akan menang. Karena panik, Jun dan Fatty meninggalkan Zen dan segera ikut permainan untuk menghabiskan kartu batu milik mereka. Namun sayangnya mereka justru kalah dan kehilangan bintang yang sudah susah-susah Zen kumpulin. Dengan putus asa, Jun dan Fatty kembali kepada Zen. Mereka terlihat bingung karena tinggal sedikit. Di tengah rasa kebingungan itu, tiba-tiba datang seorang cowok bernama Luka dengan kedua anak buah mereka yang menantang Zen dan teman-temannya untuk bertanding. Ternyata si Luka ini sudah memantau Zen sejak pertengahan pertandingan, cuy. Dia tahu kalau Zen membeli kartu gambar batu peserta lain, sehingga Luka pun ikut-ikutan triknya Zen dengan berhutang ke bank mini dan membeli gambar kertas dari peserta lain. Yen pun berpikir daripada harus bertanding melawan Luka, mending membeli bintang dari Luka aja. Namun Luka menolaknya, tetap ingin bertanding melawan Zen dengan taruhan yang lebih besar, yaitu semua uang Zen dan semua bintang yang mereka miliki. Awalnya Jun merasa keberatan dengan taruhan itu karena udah pasti tim mereka akan kalah. Namun Jen pun meyakinkan Jun karena jika mereka tidak coba bertanding, toh mereka akan kalah juga. Setidaknya kita berusaha dulu daripada harus mengandalkan keberuntungan saja. Dan akhirnya Jun pun setuju dan Jen mau bertanding melawan Luka. Dan pertandingan itu pun dimulai. Jen mendominasi pertandingan, bahkan ia mampu memperkirakan kartu apa yang akan Luka keluarkan. Di mana Luka akan menggunakan kartu gambar kertas sehingga Zen menurunkan kartu gambar gunting dan membuatnya dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Karena kalah, Luka pun marah dan menyalahkan anak buahnya. Kesempatan itu kemudian digunakan Zen untuk membeli sisa kartu yang dimiliki oleh anak buah Luka. Dan mereka pun menjual kartu tersebut kepada Zen. Merasa belum puas atas apa yang didapatkan, Zen lalu menyusul Luka dan ingin membeli semua kartu yang dimilikinya. Yen pun mengancam Luka jika dia tidak menuruti permintaan Zen, maka ia akan menyebarkan kepada semua orang soal kartu yang Luka miliki.
karena Zen sudah tahu apa saja kartu yang Luka miliki itu. Karena takut, Luka pun akhirnya menuruti permintaan Zen dan memberikan Zen tambahan uang sogokan sekitar 500 juta rupiah. Saat Zen akan kembali ke teman-temannya, Jin-kun kembali muncul dan mengajaknya untuk bekerja sama. Jin-kun meminta 5 kartu kepada Zen. Jika Zen memberikan kartu itu, maka dia akan mendapatkan 1 buah bintang darinya. Namun Zen langsung menolak ajakan itu karena di awal pertandingan dia sudah sempat dibohongi sama Jin-kun. Jin-kun pun menakut-nakuti Zen jika orang yang kalah nantinya akan dijadikan eksperimen Sen oleh Andersen. Sayangnya, semua ucapan itu tidak membuat Zen terpengaruh. Dia pun meninggalkan Jin-kun dan enggak mau lagi bekerja sama dengan dirinya. Tetapi Jin-kun enggak kehabisan akal. Ia lalu berteriak memanggil semua peserta dan mengatakan bahwa si Zen sudah memborong kartu sehingga dapat membaca kartu peserta lain yang rata-rata hanya memiliki kartu 1 saja. Jin-kun pun mengajak peserta lain untuk mengacak kartu mereka agar mengecoh Zen. Peserta lain pun terhasut oleh Jin-kun dan mereka menyerahkan kartu yang mereka miliki untuk diacak. Kini rencana Zen dan teman-temannya bisa dibilang nyaris gagal. Jika mereka diam saja, mereka akan kalah dan masuk ke ruangan hitam. Namun jika Zen nekat main lagi dengan Jin-kun, maka dia akan dicurangi lagi. Hingga akhirnya Zen pun punya ide untuk nantang si Jin-kun bertanding dengan sistem pertandingan terbuka, di mana para peserta lain bisa memilih sendiri kartu yang akan digunakan oleh Zen. Sebenarnya sistem pertandingan seperti ini dapat membuat Zen kalah dan masuk ke dalam ruangan hitam. Tapi dia meminta Fatty dan juga Jun untuk menembusnya atau membeli Zen agar tidak terjebak di ruangan hitam dengan uang yang mereka miliki. Karena uang mereka sudah cukup banyak, Jun dan Fatty pun juga masih memiliki beberapa simpanan bintang, sehingga nantinya mereka pasti bisa menebusnya Zen. Yang terpenting saat ini mereka bisa menghabiskan kartu dan membalas perbuatan Jin-kun. Zen pun mulai pertandingan secara terbuka, satu persatu peserta mulai melawan Zen. Zen udah nggak memperdulikan menang atau kalah, yang penting kartu mereka habis. Sampai akhirnya dia bisa bertanding sekaligus balas dendam terhadap Jin-kun. Sebelum menikmati permainan terakhirnya, Zen meminta Jin-kun untuk menampar dirinya sendiri karena sudah menipu peserta lain termasuk dirinya. Setelah puas melihat Jin-kun terluka, Zen pun mulai permainan meskipun sudah tahu jika dia akan kalah. Namun Zen tetap menikmati permainan itu. Pada akhirnya Zen benar-benar kalah dan dibawa ke dalam ruangan hitam. Saat berada di dalam ruangan itu, Zen bertemu dengan peserta lain yang sudah kalah duluan. Di ruangan itu juga ada seorang bapak-bapak dan ada juga yang babak belur yang memiliki banyak jahitan dan perban di tubuhnya. Orang itu menasihati Zen agar tidak percaya dengan teman-temannya yang nanti akan menebusnya. Menurutnya, semua peserta yang mengikuti permainan judi tersebut memiliki kepentingan masing-masing dan tidak mengutamakan rasa persahabatan dan juga kemanusiaan. Tapi Zen tetap yakin jika nanti Jun dan juga Fatty pasti akan membebaskannya. Dan apa yang dikatakan orang itu pun terjadi. Jun dan Fatty tiba-tiba berubah pikiran dan menjual bintangnya yang seharusnya mereka gunakan untuk menebus Zen dengan harga yang sangat tinggi. Mereka pun jadi gelap mata melihat banyak orang yang pengen beli bintang itu dengan harga tinggi, sampai benar-benar melupakan Zen yang ada di ruangan hitam. Zen yang melihat perlakuan kedua temannya itu pun langsung sangat marah. Dia nggak menduga jika sahabatnya sejak kecil tega melakukan ini kepada dirinya dan bertingkah seperti pecundang. Zen akhirnya melampiaskan rasa marahnya itu kepada pria yang mengajaknya ngobrol. Tapi tanpa diduga, ternyata si pria itu memiliki banyak berlian yang disembunyikan di dalam perban yang ada di tubuhnya. Berlian itu pun berhasil dicuri oleh Zen, sehingga mau nggak mau pria itu harus menebus Zen juga jika mau mendapatkan berliannya kembali. Dan Zen pun akhirnya ditebus dan berhasil keluar dari ruangan hitam. Namun sebelum dia keluar, ada seorang bapak-bapak yang minta tolong sama Zen buat menyampaikan pesan kepada anaknya. Dia meminta tolong kepada Zen karena si bapak ini enggak bisa keluar dari ruangan hitam itu. Dan Zen pun hanya diam saja dan segera keluar dari ruangan tersebut. Begitu Zen keluar dari ruangan hitam, tiba-tiba penyakitnya kambuh lagi. Dan Zen langsung berhalusinasi jika dirinya akan melawan puluhan hewan di luar ruangan itu. Dan Fatty pun dihajar habis-habisan oleh Zen.
Setelah puas menghajar Fatty, dia mengambil seluruh uang dan bintang yang dimiliki Fatty. Namun Jen tidak menghajar Jun karena masih mempertimbangkan hubungan persahabatan mereka. Jen hanya akan mengambil uang yang Jun miliki. Setelah itu Jen menyerahkan uang itu dan bintang tersebut kepada para penjaga untuk menebus si bapak tua yang tadi minta Jen menyampaikan pesan kepada anaknya. Jen merasa iba, kasihan kepada si anak yang nantinya harus kehilangan ayahnya akibat terjebak di dalam ruangan hitam. Jen tidak mau anak dari si bapak tua itu menjadi anak yatim seperti dirinya. Setelah membebaskan si bapak tua itu, Yen berhasil menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan keluar dengan selamat meskipun dia tidak membawa uang sepeser pun. Setidaknya dengan menang permainan itu, dia bisa membayar lunas hutangnya kepada Anderson dan mendapatkan sertifikat apartemennya kembali. Beberapa hari kemudian, Yen mengunjungi ibunya yang ada di rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, dia seperti melihat sosok anak buah Anderson. Dia pun mengikuti sosok itu hingga saat Yen di basement rumah sakit, Yen mendengar ada suara siulan. Dan tiba-tiba aja, ia teringat sama masa lalu Yen soal kematian ayahnya. Dalam ingatan tersebut, Yen mendengar siulan yang sama seperti yang didengar sekarang. Dengan ingatan yang masih samar-samar, dia melihat orang yang bersiul itu adalah si Anderson. Anderson pula yang sudah menangkap dan membawa ayahnya Yen meninggal. Yen pun kemudian merasa bingung dan pusing, apakah penglihatan masa lalunya ini nyata atau hanya halusinasinya saja. Dan film pun selesai.